Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Traveling Perjalanan and Settlement Penyelesaian. Nama saya Nurwulandari, NPM 1840102094, dan teman Saya Winda Ulfadila, NPM 1840102043. Saya Ulfika Gusinaningsi, NPM 1840102027. Baiklah, kita akan masuk di pembahasan poin pertama, yaitu traveling perjalanan yang akan dijelaskan oleh Winda Ulfadila. Saya Winda Ulfadila akan menjelaskan yang pertama, yaitu perjalanan atau traveling. Setelah larva dilepaskan dari induknya atau ditetaskan dari telur, peran mereka adalah hidup cukup lebih lama untuk jarak yang cukup ke arah yang benar, tiba di tempat yang cocok untuk penyelesaian dan rekrutmen sebagai dewasa. Beberapa faktor bergabung untuk mencapai tujuan ini, termasuk durasi larva, gerakan horizontal dan vertikal. Inilah gambar yang seperti contohnya. Selanjutnya, durasi larva planktonik. Levin 2006 membahas hubungan penting antara seberapa jauh larva menyebar dan waktu yang mereka habiskan di plankton atau durasi larva planktonik atau PLD. Jelas, sistem apapun yang telah berevolusi akan menjadi kompromi antara penyebaran dan bertahan hidup. Bahkan dalam spesies yang cukup dekat hubungannya, PLD dapat sangat bervariasi. Mempelajari 8 spesies Pomacendris di Great Barrier Reef di mana PLD mereka bervariasi dari 0 hingga rata-rata 28 dan maksimum 32 hari. Lebih dari sebulan di laut memberi banyak potensi untuk penyebaran jarak jauh. PLD dalam suatu spesies tergantung pada berbagai faktor lingkungan. Makanan untuk plantotrof akan menentukan berapa lama mereka ambil untuk mencapai tahap yang cukup maju untuk metamorfosis, dan suhu air akan mempengaruhi perkembangan tingkat dan durasi larva. Selanjutnya, gambar di samping menunjukkan hubungannya antara suhu air dan PLD untuk 72 spesies ikan dan invertebrata yang berasal dari literatur. Karena itu, air hangat dapat mempercepat perkembangan larva. Semuanya sama jarak di persal berkurang dengan cepat seiring kenaikan suhu. Melihat hubungan antara PLD dan suhu permukaan laut hanya dari satu spesies kepiting fiddler Ucapugna sepitar Chapecot di Massachusetts. Dalam Decapod Crustacea, tahap pemberian makan utama dan larva dispersif adalah zoa yang bermetamorfosis menjadi larva megalopa siap untuk menetap di habitat yang cocok. Penulis menemukan bahwa durasi tahap zoa adalah sekitar 15 hari pada 26 derajat Celcius, 20 hari pada 20 derajat Celcius, 26 hari pada 20 derajat Celcius, dan 35-40 hari pada 18 derajat Celcius. Selanjutnya, arus. Telur tentu saja sepenuhnya pasif dalam arus air, dan bahkan larva dengan kemampuan berenang cenderung untuk mendapatkan di bawah dengan arus laut. Nasib dari Propagules ini setidaknya dalam hal mencapai habitat yang cocok untuk penyelesaian dengan demikian ditentukan oleh kecepatan dan arah saat ini. Harapannya adalah dimanapun pemijahan atau telur larva terjadi pelepasan, di tempat pemukiman atau pembibitan akan ditempatkan di bawah arus. Perilaku musiman dan ontogenetik adaptasi seperti yang dibahas di atas memastikan hal ini terjadi. Arus dapat bertindak dalam mode dasarnya horizontal menjadi kedalaman yang sama, atau mereka bisa memiliki komponen vertikal yang kuat, bergerak di atas kedalaman yang dapat dipertimbangkan, tetapi dalam banyak hal yang sama horizontal. Geografis lokasi mereka juga dapat menggabungkan horizontal dan vertikal gerakan. Kita bisa lihat gambar yang di samping, contohnya seperti Merclucius capensis dan M. Paradoxus. Kedua spesies ini bertelur dari Juni hingga Oktober di Agulhas Bank di sebelah barat pantai Afrika Selatan.
ketika arus lepas pantai relatif lemah. Menurut Groth et al. 2007, baik telur dan larva ditemukan secara bersamaan dalam arus horizontal mengalir di barat laut arah seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Selanjutnya, horizontal tidak hanya terjadi di perairan dangkal. Arus laut dalam sepertinya sangat penting pengangkutan pergatul antara berbagai fonema terbalas luas seperti paus jatuh, ventilasi, hidrohelma, dan rembesan dingin. Perkenalkan, saya Ulfika Gusinaningsi akan melanjutkan presentasi PowerPoint selanjutnya. Selanjutnya, lingkungan laut dalam antara ventilasi bisa sangat tidak ramah, sehingga sistem dispersal yang sangat efisien harus dikembangkan untuk berpindah dari satu lubang ke berikutnya secara berkala dan sering. Air yang dalam arus menunjukkan lintasan dan kecepatan yang dapat diprediksi. Aliran yang relatif kuat dan tidak terarah operasional cukup konstan pada kedalaman 2.000 hingga 3.000 meter. Sementara arus berlawanan dengan kecepatan yang sama bergerak ke utara ke atas pantai sekitar 1.500 meter. Dengan demikian, jarak dan arah pengangkutan propagul organisme laut akan tergantung pada kedalamannya. Saat ini, horizontal mengalami pembalikan aliran periodik yang digabungkan dengan perkiraan umur rata-rata larva menunjukkan bahwa jarak penyebaran maksimum dari satu komunitas ventilasi sekitar 100 km. Karena aliran arus pembalikan, sebagian besar larva tampak menempuh jarak yang cukup kecil, sehingga mereka cenderung dipertahankan untuk mengisi kembali lubang angin lokal situs atau tempat mereka terbawa. Untuk menilai realitas dari mekanisme penyebaran ini, para ilmuwan telah menggunakan analisis genetik Zheng and Halayan 2007, mengambil genetik sidik jari 29 Riptia pectipitila dari 5 bidang ventilasi lebih dari jarak hingga sekitar 5.000 km di sepanjang timur kebangkitan Pasifik. Mereka menemukan 6 kumpulan terpisah yang terkait dengan pengambilan sampel daerah dan ventilasi daerah. Selanjutnya, larva membuat diurnal vertikal migrasi dikendalikan oleh waktu matahari terbit dan terbenam, menghabiskan hari di bawah dan malam di dekat permukaan, dengan cara yang mirip dengan contoh gambar di atas ini. Larva di permukaan cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh peristiwa upwelling dan downwelling yang terjadi di malam hari. Dan karena itu mereka cenderung tinggal di tempat mereka relatif terhadap garis pantai. Namun, upwelling yang berlangsung selama hari itu akan mengumpulkan larva kepiting di bagian bawah dan membawa mereka ke atas dan ke pantai, sehingga mempertahankan mereka di pesisir perairan. Downwelling di siang hari akan melakukan sebaliknya dan membawanya ke arah yang lebih dalam. Sebagai hewan darat, proses terakhir terutama menjelang akhir tahap larva planktonik harus dihindari jika mungkin. Arus vertikal juga sering terjadi di laut dalam, didorong oleh efek pemanasan dan pendinginan sirkulasi air di sekitar lubang hidrotonis. Larva dibebaskan dari organisme bentik pada ventilasi, dilakukan agak jauh secara vertikal, di mana mereka dapat dikumpulkan oleh arus laut dan dalam horizontal yang kita bahas sebelumnya. Dalam situasi ini, larva harus melakukannya melalui hidup sebagai lesitrotrop karena mereka membutuhkan cukup energi untuk berenang ke lapisan permukaan sebelum mereka bisa berlari untuk papanotropi. Selama airnya dingin, seperti di musim semi dan lapisan batas suhu belum dikembangkan, larva ini cukup mampu melakukan migrasi vertikal 1.000 meter atau lebih. Selanjutnya, konektivitas. Salah satu konsekuensi terakhir dari semua gerakan yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya adalah
potensi populasi di daerah terpencil, situs yang akan dihubungkan satu sama lain. Konektivitas ini telah signifikan penting untuk spesies dan populasi yang tempat pemijahan, pembibitan, dan dewasa dipisahkan secara spesial, dan terutama untuk konservasi, pengolahan, dan keberlanjutan karena siklus hidup membutuhkan setiap habitat panggung untuk berfungsi dan saling berhubungan. Bahkan telah disarankan agar laut populasi dengan tahap dispersif biasanya tetapi tidak secara eksklusif larva harus dianggap sebagai populasi metapopulasi dengan subpopulasi yang saling berhubungan. Sebuah model grafis konektivitas laut disediakan oleh Huxley et al. 2005. Dalam ekosistem yang sehat, banyak tambalan habitat dihubungkan oleh penyebaran larva baik sesil dan dewasa dari suatu spesies dengan mudah bergerak di antara tambalan, serta menyamai sendiri kembali patch natal. Sistem terumbu karang yang berfungsi penuh akan menjadi contoh yang bagus untuk ini. Ini sering terjadi dengan kerusakan antropogenik baru-baru ini pada terumbu karang. Situasi dalam sistem yang terpangkul atau terdegradasi dibuat banyak lebih buruk ketika spesies memiliki daya sebar yang buruk, atau sebagai Huxley et al. Menuturkan, spesies dengan penyebaran terbatas lebih banyak rentan terhadap kegagalan perekrutan. Konektivitas telah ditunjukkan pada ikan badut Amphiron polyphemus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wulandari. Baiklah, saya Nur Wulandari akan melanjutkan penjelasan. Gerakan larva ikan dari tempat kelahiran mereka ke tempat menetap mereka ditampilkan seperti gambar di atas, menunjukkan banyak konektivitas habitat atau patch dalam kisaran jarak 500 sampai 1000 meter. Padahal basis teoritis dan konseptual untuk kelautan konektivitas dan dinamika metapolusi berada di luar batas ruangan lingkup buku ini. Kami akan kembali ke praktis dan pentingnya konektivitas dalam restorasi dan rehabilitas cadangan laut. Baik, statement penyelesaian, isyarat dan rangsangan penyelesaian seperti yang diharapkan, tempat pemukiman untuk larva laut akan sangat bervariasi dalam kualitas. Beberapa akan sepenuhnya tidak cocok, yang lainnya sedikit diterima, dan hanya sedikit mungkin ideal. Selain itu, kualitas tidak hanya melibatkan langsung tingkat kesesuaian sesaat untuk verifikasi persyaratan spesifik pemukim, tetapi juga jangka panjang akan mendukung remaja yang tumbuh sekali atau dan sering tidak dapat diperbaiki. Diselesaikan, kualitas tempat itu sendiri dinilai sebagai kelangsungan hidup waktu ikan remaja di bagian terumbu tertentu. Dan akhirnya, dua parameter tempat ditemukan sebagai yang paling penting: kepadatan rata-rata hagfish, busur mata, parasites, Areatrus atau predator remaja 6 batang wres, dan jumlah atau area karang bercabang halus, Poecilopora sp, atau tempat berlindung dari predasi untuk remaja wres. Respon permukaan pada gambar di samping menunjukkan bahwa waktu hidup atau tempat kualitas dari 6 batang wres tertinggi ketika kepadatan predator. Selanjutnya, berarti kurang lebih A. Pemukiman kepiting shore atau Megalopae dan instar pertama, dan B. Kedua kepiting instar ketiga, Carcinus meanes disempat dari berbagai tipe habitat atau kerang biru, ganggang berserabut, belut, dan pasir. Dan perawatan kandang atau kandang pengecualian predator, kandang introduksi predator, dan plot terbuka, redistribusi individu antara habitat. Kemewahan tidak bersedia untuk spesies siselis seperti karang dan tripit.
Setelah mencapai habitat yang sesuai, substrat karakteristik sangat penting dalam pengakuan situs yang cocok untuk mengatasi organisme bentik. Jenis media mungkin fisik atau beban sedimen, permukaan permadani atau biologis, biofilm spesifik, dan atau bahan kimia aroma. Selanjutnya, beberapa larva memiliki sensor yang sangat canggih dan sistem perilaku untuk menemukan dan memilih tempat pelengkap. Misalnya, ikan muda sebelum direkrut memiliki susunan indera visual, akuatik, dan penciuman dan yang kompleks. Rumput laut adalah menyediakan osilator penting di Indonesia ekosistem air dangkal sedang. Tetapi jika mereka menetap sebagai spora platonik pada substrat yang tepat, mungkin tidak bertahan hidup atau menjadi tidak terikat saat mereka tumbuh. Misalnya, tingkat keberhasilan pelekatan dua makrologa laut kotlak gulma hormosira baksi dan rumput laut Dulphilias antarsika di Selandia Baru Selatan tergantung pada substrat. Serhiel et al. 2016. Penyelesaian rata-rata seperti digambar di samping kurang lebih detik, dan metafosis larva landak laut Trihonustes gratila dalam air laut terkondisi atau dibiarkan semalam mengandung sampel rumput laut sebanyak 12 rumput laut. FSW sama dengan kontrol air laut segar, menunjukkan perbedaan yang signifikasi antara perawatan biofil di bawah pada permukaan rumput laut. Bungkang gulma itu sendiri, bulu babi yang bermetafosis baru-baru ini kemungkinan menggunakan biofilm yang sebagai makanan, dan karenanya sangat adaptasi yang berguna adalah untuk larva yang menetap untuk memilih lokasi atau gulma, di mana makanan masa depan mereka cenderung berlimpah. Kemudian, pengamatan kompleks di atas ini perlu beberapa penjelasan. Mungkin penutup hidup dari alga yang bergerak mengirim pesan ke segmen larvae tentang cahaya yang baik kondisi, air jernih, dan sebagainya. Larva yang bermetafosis menjadi bantuan padat dan bersih dapat beresiko ditumbuhi oleh ganggang berdaging atau berserat yang agresif yang tidak tumbuh dengan baik pada kerabat kerak mereka bersubstrat. Vertikasi cenderung menghadirkan masalah safe-shading sebagai karang tumbuh. Apapun alasannya, pemukiman karang akan muncul dari hasil ini menjadi apapun kecuali acak. Dan lebih jauh lagi, sistem deterministik atau Goldbu enrichment memungkinkan untuk tingkat partisi sumber daya dan menghindari persaingan interspesifik antara penetapan larva spesial karang yang berbeda. Kemudian, sejauh ini, dalam bagian isyarat penyelesaian ini, kami telah mempertimbangkan proses biologis dan kimia yang mungkin terjadi mempengaruhi pilihan larva. Tetapi kita juga harus memikirkan kondisi fisik di laut, seperti angin, pasang surut, arus, dan sebagainya. Sedlec and Anmara 2007. Semua organisme di laut terpisah. Beberapa mamalia laut, ikan besar, dan burung pada dasarnya adalah phioktothermik. Dengan kata lain, tidak dapat mengatur suhu tubuh mereka secara independen dari air yang mengelilinginya. Oleh karena itu, masuk akal adaptasi untuk menyelesaikan plankton untuk memulai fase dewasa saat suhu meningkat di daerah beriklim sedang atau tidak, dengan tanda-tanda musim semi, dan karenanya persediaan makanan dan lajunya pertumbuhan terkait. Akhirnya di bagian ini kami menganggap yang sepertinya tidak mungkin isyarat fisik untuk menyelesaikan taksa karang seperti ikan, suara, laut. Ahli ekologi telah melakukan percobaan di mana mereka merekam suara latar belakang yang telah didengar oleh semua penyelam dan SAR di terumbu, mengklip kurtacea, menguncang ikan yang memberikan makanan karang, dan pasang surut umum arus lembut pada struktur 3 dimensi, dan memainkan suara-suara ini kembali ke larva untuk
mencari tempat, menelpon ke rumah. Tidak diragukan lagi penyelesaian larva ikan bisa ditingkatkan dengan suara. Tidak hanya digunakan sebagai isyarat penyelesaian, tetapi juga sebagai suara orientasi untuk larva stadium akhir dalam pencarian suatu tempat yang cocok. Montgomery et al. 2006, Tolimeri et al. 2004. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimengerti. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.